Terus bagaimana dan apa sebab Allah menyalakan makrifat itu? Jawabannya ada di surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa saat di dunia ini hatinya ingin bertemu Tuhannya, pertama dia harus selalu falyamal amalan sholihan. Roh selalu berzikir. Zikir yang bagaimana yang dimaksud? Jawabannya ada surat Al-Ahzab 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Niki lho Pak, sing jarang mau membuka kalimah dzikron. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah. Kalau bahasa Arab kan dzikir, bahasa Indonesia ingat, basa Jawa eling. Kongon eling nang Gusti Allah. Eling sing ya apa? Waktu jenengan takbiratul ihram, waktu jenengan aktivitas apa, hati kudu eling sumbere aktivitas iku sangka Gusti Allah, ya iku ilahun wahid urip ning awak sampean. Bukan kita lalu justru malah ngaku-ngaku aku makhluk sing iso lapo-lapo. Ini loh maksudnya dzikir itu. Zikron dengan sejatine eling. Eling beda Pak dengan sejatine eling. Takwa beda dengan sejatine takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, dengan sejatine sebenar-benarnya takwa. Nek takwa biasa Pak, ya dohir jasad ninggalno perbuatan yang dilarang, menjalankan perbuatan yang diberi. Tapi ruhaniyah haqqa tuqatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya, ruhaniyah harus tinggalkan selain Allah. Ilahun wahid. Wong ning atiku sik akeh gambar makhluk ya Pak. Ora iso. Sik tetep gelap. Makanya biar kembali ke tempat yang terang itu tadi, ilmu diamalkan, amal istiqomah. Tiga hal inilah takwa. Ilmu yang dimaksud ajaran dinut tauhid. Amal yang dimaksud amilus sholihah, zikir. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Al-Kahfi tadi. Bisanya kau bertemu Allah, jangan kau menyekutukan Allah saat kau beraktivitas. Jangan ada rasa sing muncul dalam hati kita iman kalau kita yang melakukan. Jangan. Umpama sampean punya kates dicolong bajing, jangan kau pernah beriman yang menyolong itu bajing, yang mencuri bajing. Sampean punya pelem diogrok-ogrok tonggo sampean, diwadai glangsing, dibawa ke pasar dijual tanpa ngomong nang sampean. Miturut hakikat kita itu beriman yang melakukan itu tonggo iku lho Pak syirik. Wala yusyrik, jangan kau berbuat itu. Billahi wala yusyrik billah, jangan. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan kau jangan pernah menyekutukan Tuhanmu saat kau ikut beribadah atau melakukan aktivitas. Loh, keterangan ini memang nggak pernah disampaikan di dalam syariat karena kelasnya beda. Jenengan makanya cari Gus Dur nek ngaji ojo syariat bloko, supaya kita itu paham ilahun wahid wujudnya Allah. Ngoten, cuman gak diterusno nang syair iku.
Cuman sudah sebagai jawaban kok itu. Kalam sing balik kan gitu. Kalam di mana gak terus terang tapi pertanyaan mengandung jawaban. Pertanyaan kan ini, janganlah kau belajar ilmu syariat beloko. Janganlah kau belajar ilmu syariat saja. Itu berarti mengandung arti jeruk. Berarti artinya kita harus ke jenjang hakikat. Gitu loh, walaupun gak ditulis. Belajar ilmu hakikat enggak, ini sudah jawaban. Pun sekarang kanggo buat jenengan yang sudah memegang 3 hal hanya satu. Fastaqomu. Kuatkan istiqomah itu terus menerus. Bahkan kalau bisa setiap nafas itu. Urusan dohir jenengan iki nyambut gawe atau tidak, repot atau tidak urusan dunia, hati tetap berzikir. Terus jenengan iki jawab gini, abot Kang. Apalagi ketika saat ngadepi persoalan urusan dunia sing ruwet, diuber-uber bang, mikir meneh iku ana apa jenenge bang celurut. Wah wayahe iki durung ana sawumpek. Kemarin sudah ditelepon. Besok aku ke rumah, wah mak teratap Pak. Apalagi ngene Pak ya. Nek pancen sampen kali kula sering jatuh bangun. Sampen harus dalam 7 hari punya waktu 1 hari 1 malam. Untuk dikum ning neraka condro di muka. Jangan ketemu orang, jangan ketemu anak, istri, kerjaan, free. Sampai ning jero kamar dikira terus. Hatimu dikir sirul asrar, didorong dikir sir. Walaupun jenengan sambil merokok, rapopo. Nek pancen alasan sampai niku ngajak omong ngambek bojo ndadekno lali, anak lali, nyambut gawe lali, wis ana kamar, ojo metu-metu ambek rokokan, sediakno sak pres. Masih sanumep. Ngene ya. Nggih. Tapi hati dikira terus. Nek pancen sampean tasik sering tiba tangi. Ora bisa 1 minggu 1 kali karena memang kita kerjanya kena sip. 1 bulan 1 kali. Allah itu Pak, nyun sewu, memberikan kita, melayani kita tanpa batas. 1 hari penuh bendetik iku Allah layani kita. Contoh napas. Coba kalau Allah tidak melayani, kita bernapas, gak dikeluarkan napas masuk mlebu, iso napas dhewe aja jenengan. Ora iso. Nyun sewu boro-boro ngomong napas, meripat gak iso ketip sewengi sedina. Panas pol. Bisa menjajal Pak. Mencicilo ojo ketip belas 1 hari ae. Pripun rasane? Ketipe iku sebab diketip nih Allah. Merem sampean istirahat di meremke Allah. Meleke sampean kali kula sangka tidur yo ditangeke Gusti Allah. Cuman mengapa kita tidak merasa bahwasanya semua yang melayani Allah jawabannya satu, karena kita belum paham dan menerima dan menjalankan zikir sirul asrar. Titik.